3 hari sudah kami meninggalkan rumah, bersinggah di kota Bandung hingga akhirnya cukup lama kami berada di Jakarta. Waktu demi waktu kami terus menunda, tidak melanjutkan perjalanan dengan alasan masih betah di Jakarta. Padahal kenyataannya kami tidak siap untuk benar-benar berpindah dan menetap di suatu tempat dengan waktu yang cukup lama. Pergi untuk meninggalkan tanah kelahiran dan beralih ke tanah perantauan. Bukan untuk menempuh pendidikan, bukan untuk pelesiran dan bukan hanya sekedar urusan kerja sebentar. Tapi untuk menetap, bertempat tinggal dan mencari peruntungan. Dan tibalah di hari ini. Dengan sedikit keraguan, kami memaksakan diri untuk segera melanjutkan perjalanan kembali, menuju tempat yang bahkan kami pun tak pernah menginjakan kaki. Sebuah tempat yang mungkin kami tidak pernah terfikir untuk tinggal dan menetap di sini. Lampung. Yang saya tahu, Lampung adalah sebuah provinsi sebagai gerbang utama menuju Pulau Sumatera. Provinsi dengan label produksi terbesar kopi Robusta, bahkan tidak berlebihan jika saya menyebut Lampung adalah miniatur Indonesia. Daerah pluralisme dengan banyak ragam adat budaya etnis agama serta banyak suku yang ada di Indonesia, tumpah ruah menjadi satu dalam satu provinsi dengan hanya bermodal Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin beberapa orang akan memberikan stigma, Lampung terkenal dengan begal, gajah, atau hutannya. Atau mungkin Lampung dengan kebun karet, coklat, atau sawitnya. Tidak. Kita tidak bisa untuk langsung memberikan vonis seperti apa yang dikatakan sebagian orang. Bukannya kita diajarkan untuk selalu berpikir positif. Siapa tahu Lampung adalah suatu daerah metropolitan yang mungkin banyak orang tidak mengetahuinya. Karena bagi kami tidak akan percaya katanya sebelum melihat nyatanya. Entahlah. Kami hanya berharap teruntuk Lampung, semoga kami akan tetap beruntung. Terima kasih. Jumat 1 April 2022. Terhitung 2 hari 1 malam kami berada di Jakarta. Ya, lumayan lama. Kalau dipikir-pikir sepertinya sudah terlalu banyak kami menghabiskan beras Imam dan Rima. Akhirnya di sore itu kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan kembali. Terus pamit. Situ. Iya situ lah. Matur nuwun banget. Matur nuwun banget. Iya, kok nek aku insyaallah dolan terus. Siap. Iya. Oh pasti gue. Harus gue. Iya. Insyaallah. Terima kasih banyak untuk Imam dan Rima sudah memberikan semua kebutuhan kami ketika kami berada di Jakarta. Dari tempat kami beristirahat hingga kebutuhan perut selama 2 hari ini. Terima kasih banyak dan semoga kita segera bertemu kembali. Bambang. Are kene. Hah? Metu langsung kiri. Dalamnya nang lebak bulus semua kan? Enggak, engko nek sampean iki sing Assalamualaikum. Kami benar-benar tidak mengetahui bagaimana kondisi dan rute jalan dari arah Jakarta menuju barat Pulau Jawa. Kami langsung mencari di mana gerbang tol terdekat dan kemudian berjalan terus ke arah barat dan mengikuti petunjuk jalan menuju Pelabuhan Merak. Setelah kurang lebih 10 menit dari rumah Imam dan Rima, akhirnya kami mulai memasuki gerbang tol Meruya Selatan 2. Kalau dipikir-pikir memang sedikit salah. Kami keluar dari Jakarta sewaktu banyak orang yang melakukan perjalanan pulang kerja dan keluar dari Jakarta. Jadi traffic bisa dibilang cukup padat dan sesekali kami terjebak kemacetan membuat kami tidak bisa berkendara sedikit cepat.
Dan disinilah kami cukup terjebak dalam kemacetan gerbang tol Cikupa. Antrian kendaraan sangat padat membuat mobil kami hampir tidak berjalan dalam kemacetan ini. Dan setelah kami melewati gerbang tol Cikupa, lalu lintas mulai lancar kembali. Setelah melewati exit tol Cikande, kami terjebak dalam kemacetan kembali. Adanya perbaikan jalan membuat mobil tidak bisa berjalan dengan cepat. Kurang lebih 1,5 jam kami melakukan perjalanan. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sebentar di rest area kilometer 68A, Banjar Agung, Kota Serang. Mengingat kami belum melakukan pembelian tiket kapal feri, jadi kami ingin beli tiket terlebih dahulu. Untuk kalian yang belum pernah menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, kalian bisa langsung melakukan pembelian tiket kapal via aplikasi Ferizi. Kalian bisa download aplikasi Ferizi di Play Store ataupun App Store. Dan perlu kalian tahu, tiket penyeberangan tidak bisa dibeli secara offline. Jadi memang harus melakukan pembelian secara online melewati aplikasi. Pembayaran juga sangat mudah kok. Kita bisa membayar dengan bank transfer ataupun virtual account dari beberapa bank seperti Mandiri, BRI, BNI, Permata, BCA, CMB Niaga, dan beberapa opsi pembayaran lainnya. Oh iya, aplikasi Ferizi tidak hanya melayani pembelian tiket kapal Merak Bakauheni atau sebaliknya, tapi juga melayani pembelian tiket penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Ketapang, Banyuwangi ataupun sebaliknya. Dan sedikit tips untuk kalian yang baru atau mungkin akan menyeberang Pelabuhan Merak ke Bakauheni atau sebaliknya. Baiknya memang harus memesan sebelum sampai di pelabuhan. Takutnya ketika kita sampai pelabuhan baru memesan, malah dapat keberangkatan yang lebih lama. Contohnya kami waktu itu. Waktu itu kami memesan ketika jam 5 sore. Jadwal penyeberangan terdekat pun kami masih harus menunggu sampai jam 7 malam. Dan di sini kita bisa memilih antara dua kelas kapal, terdiri dari kapal ekspres dan kapal reguler. Kapal ekspres dengan waktu tempuh sekitar 1,5 atau mungkin sampai 2 jam. Sedangkan kapal reguler dengan waktu tempuh 2-4 jam. Ya memang agak mahal sih kalau kapal ekspres. Waktu itu kami membeli tiket kapal ekspres dengan harga Rp588.000 untuk penyeberangan mobil dan 2 orang. Sedangkan jika kita ambil kapal reguler, sebenarnya harga agak lebih murah dengan harga Rp419.000 saja. Setelah kami membeli tiket kapal, kami menyempatkan untuk makan terlebih dahulu karena keberangkatan kapal masih cukup lama. Sepertinya dari kemarin kami tidak pernah mengambil video bagaimana isi mobil kami ya. Ya seperti inilah isi dalamnya. Udah kayak kamar kos, namanya juga mau pindahan. Wow. Ya nggak masalah. Nasi dari Rima sama Imam. Terima kasih Imam sama Rima. Khas Padang asli. Apa ini nasi Padang apa ini? Sinar Ombilin Jaya. Memang enak banget sih masakannya ini. Dia dulu di kampus itu pas waktu di sana kan pernah bawa ini. Asli banget dari Padang, beda. Apa? Nasi? Nasi putih? Iya. Cuma nasi putih? Ya wis lah. Kita beli nasi tambah di rumah makan Padang juga. 10.000 cuma nasi. Udah pakai Banyak banget. lumayan lah, bisa sampai besok.
Sudah hampir 1 jam kami berada di rest area 68A. Dan setelah selesai makan, kami melanjutkan perjalanan kembali. Tapi mau isi bensin dulu karena bahan bakar udah mulai menipis. Udah 1116 km. Rata-rata pemakaian bensin normal sih 15,7 km per liter. Lihat sih. Oh iya kayak Banten. Jujur aja suasana matahari tenggelam gini cukup membuat kami agak sedikit kalut ya. Antara siap gak siap buat benar-benar pindah domisili. Dan akhirnya lebih dari 30 menit kami berkendara, akhirnya kami sampai di exit tol Merak. Kami awal check-in dari gerbang tol Cikupa sampai di exit tol Merak dengan tarif tol sebesar Rp44.000. ini bentuk dari kota Cilegon. Aku aja baru tahu nama Cilegon itu ini sekarang. Karena emang nggak pernah sih jalan-jalan sampai sini. Nah, sampai sini jujur aja saya sudah merasakan buta jalan. Waktu itu saya masih bingung saya harus kemana, mengingat biasanya pelabuhan pun mempunyai banyak dermaga. Saya tidak mengetahui harus menuju kemana. Jadi waktu itu saya cuma mencari lewat Google Maps saja dengan kata kunci Pelabuhan Merak. Tapi ketika belum sampai lokasi sesuai dengan Google Maps, kami menemukan suatu tempat yang bertuliskan Terminal Eksekutif Ferry Express. Dan kami mencoba untuk memasuki dan mencari petugas yang bisa kami tanyain. Nah, ini ada tulisan Eksekutif ya? Express, Terminal Eksekutif Ferry Express. Harusnya kayak sini nih. Cuma ini tanya dulu ya. Pak, maaf mau tanya, ini yang Express lewat sini ya? Tiketnya udah ada. Udah ada. Tiketnya berapa, Mas? Jam 19. Ini langsung ke loket aja. Langsung masuk. Oh, ini langsung masuk ya? Oh ya, makasih Pak. Dan alhamdulillah ternyata benar. Ini memang dermaga yang dikhususkan untuk kapal Ferry Express. Berbeda dengan dermaga yang dipakai untuk kapal reguler. Harus mana? Sini. Guys. Siap, makasih. Mana kendaraan pribadi ya? Cuma ini kan ditutup. Oh, langsung belok kiri kayaknya. Ya, langsung belok kiri kayaknya. Sumpah bingung harus mau kemana ini. Linglung banget. Malum ya baru pertama ini nyebrang pakai bawa mobil gini. Biasanya kalau naik kapal cuma bawa badan doang. Apalagi ini pertama kalinya kami ke Pelabuhan Merak. Biasanya kalau mau nyebrang langganannya di Pelabuhan Perak, Surabaya. Mentok sini Pak ya? Oke siap, makasih ya. Akhirnya sampai juga kami di tempat untuk mengantri sebelum kami memasuki kapal. Dan ternyata banyak banget mobil yang mengantri. Ya mungkin memang karena ini hari Jumat kali ya. Jadi orang-orang pada mau pulang kampung. Kalau di posisi kayak gini benar-benar ada Kita udah nunggu hampir 2 jam. 15 menit lagi udah 2 jam. Dan sekarang kapal itu berangkat. Aduh. Keren eksekutif itu langsung nyampe, langsung naik kapal. Tapi tetap nunggu lah sekitar 2 jam. Ini sejam setengah lebih. Sejam setengah lebih 15 menit. Ya lebih 20 lah. Jadi nyampe tadi jam 18.35. Sekarang udah jam 20.15.
Akhirnya setelah 2 jam kami menunggu, kami dipersilahkan untuk segera menaiki kapal. Makasih Pak. Jujur aja ya, saya cukup merasa dejavu ketika menaiki kapal ini. Kapal ini serasa tidak asing bagi saya. Saya merasa seperti pernah melakukan perjalanan dari kapal ini. Dari pertama saya menaiki tangga ini hingga saya memasuki ruangan kapal, desain interior, bentuk hingga tatanan kursi meyakinkan saya kalau saya pernah menaiki kapal ini. Dan setelah saya mencari informasi ternyata benar. Kapal ini bernama KM Legundi. Bagaimana saya lupa dengan kapal ini? Sekitar 3 tahun lalu, kami pernah melakukan perjalanan selama 22 jam menggunakan kapal ini. Ketika waktu itu, KM Legundi mengantarkan kami dalam perjalanan Surabaya menuju Lombok pada tahun 2019 silam. Dan bentuknya pun hampir tidak berubah. Mungkin hanya bagian rooftop saja dan kantin ya, yang terlihat seperti sedikit berubah. Tidak lama saya berada di ruangan kapal, saya merasa sedikit kurang nyaman. Gak tahu kenapa ya, mungkin waktu itu merasa pikiran agak sedikit kacau. Hingga membuat saya akhirnya pergi ke atas kapal sembari menunggu kapal melakukan keberangkatan untuk meninggalkan Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Berapa, Mas? Dan dari sini, pikiran saya mulai terbuka. Ketika saya membutuhkan sesuatu, entah kenapa Tuhan selalu mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Tepat di sebelah pojok kanan saya duduk ini, saya dipertemukan dengan Pak Mulyono. Pak. Iya, tadi. Seorang tentara yang sangat baik, yang akhirnya memberikan saya banyak wejangan di tengah keresahan saya dalam momen perjalanan ini. Tapi mohon maaf, atas dasar tata krama, saya tidak bisa mengambil video di tengah banyaknya percakapan kami. Nah, sebenarnya Pak Mulyono ini asli Sleman, Yogyakarta. Kemudian merantau ketika masih muda di sekitar tahun 90-an. Ya, sedikit samalah dengan pilihan kami saat ini. Sama-sama orang Jawa yang mencoba mencari peruntungan di Lampung ketika masih muda. Dan karena kami sama-sama orang Jawa, akhirnya kami nyambung. Kemudian selama sekitar 2 jam perjalanan kapal, di balik keresahan apa yang saya ceritakan kepada beliau memberikan banyak motivasi untuk saya. Pak Mulyono membuat pikiran saya benar-benar terbuka saat itu. Terima kasih banyak Pak atas motivasi dan semua wejangan panjenengan yang sudah Bapak berikan kepada kami. Pulau Sumatera mulai terlihat dan kami bergegas bersiap-siap turun dan memasuki mobil. Dan pada saat itu saya baru tahu ternyata Pak Mulyono tidak membawa kendaraan untuk menuju Bandar Lampung. Akhirnya kami menawarkan tumpangan kepada beliau, tapi Pak Mulyono sempat tidak mau merepotkan kami dan memilih untuk mencari bis di Terminal Bakauheni untuk menuju Bandar Lampung. Cukup lama kami memaksa beliau untuk bersama dengan kami dan akhirnya beliau mau menuruti permintaan kami untuk berada dalam satu mobil dengan kami. Nggih, sampun dangu, Pak. Ya Pak. Tidak disangka. Kok sama wajahnya kok sama?
Jawa. Ya napa Pak? Basa Lampung ra tinggi. Oh, gini. Terus damelin apa Pak biasa? Bahasa Indonesia. Dan akhirnya kami telah berada di tanah Sumatera. Jadi saat ini kami berada di area Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Ya memang kami sudah sampai Provinsi Lampung, tapi masih belum di Bandar Lampung. Jarak dari Bakauheni menuju Bandar Lampung mungkin sekitar 90 km lebih lah. Dan saat ini kami akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni menuju kota Bandar Lampung. Nah, dari sini sebenarnya kita ada dua opsi. Kita bisa menuju Bandar Lampung dengan melewati jalur tol Trans Sumatera, dan kita juga bisa menuju Bandar Lampung melewati jalan lintas Sumatera atau jalur bawah. Dengan perbandingan waktu, jika kita melewati jalur tol, estimasi waktu yang diperlukan sekitar 1,5 jam. Sedangkan kalau lewat jalur bawah bisa lebih dari 2 jam. Kadang-kadang bisa sampai 3 jam juga. Tapi waktu itu kami langsung masuk jalur tol dengan pertimbangan waktu yang sudah larut malam. Kami mulai masuk jalur tol Trans Sumatera di gerbang tol Bakauheni Selatan, dan rencananya kami akan turun di exit tol Kota Baru. Boten sampun Pak. Boten Mas. Sampun Pak. Nggih Pak. Kersane, Pak. Niki tasik kula top up kok niki. Nggih, saestu Pak. Nggih. Nggih niki mawon tasik kula. Betul napa Pak? Nggih, betul napa Pak? Pun niki mawon nggih. Sampun niki mau kula sediaaken punan nggih. Tasik. Nggih, teng Merak niki mau lho sampun top up lumayan nggih. Sampun Pak. Lho nek tasik wonten 1. Nggih, sampun. Jadi aku Mbak. Kersane ta Pak? Nggih Pak. Jenengan iki pun bantu kula lho Pak. Napa? Selama perjalanan kami banyak berbincang dengan Pak Mulyono. Pak Mulyono benar-benar seperti memberikan kami bekal dan apa yang harus dilakukan selama kami di Lampung nanti. Niki nggih perlu cerita dugi jenengan kaya ngoten niku. Sing pengalaman iki. Terus nggih saged semerap lah kan ngoten kan mikir namine rumah tangga nggih. Kula niku tasik berumah tangga dan kula boten semerap ke depan ini bakal atas nopo. Ning tarap-tarap tahap-tahap 5 tahun pertama. Ya, 3 mesti permasalahan ini betul-betul. Iki sing ya pengalaman macam apa dia punya. Aku meh rambut tahun ya saya 11 tahun. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya kami sudah sampai di exit tol Kota Baru, yang menandakan sudah saatnya kami turun dari jalur tol untuk menuju kota Bandar Lampung. Mohon maaf ya, waktu itu kamera kami tiba-tiba error. Kayaknya emang udah terlalu capek kali ya. Dan akhirnya saat ini kami sudah memasuki kota Bandar Lampung. Kami sempat diajak Pak Mulyono minum kopi dan berbincang kembali di rumah beliau. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa mengambil video di rumah beliau waktu itu. Kami hanya sempat mengambil satu foto yang saya anggap foto ini sangat bersejarah buat kami berdua, di mana kami diajak bersinggah dan berbincang dini hari dengan orang yang sebelumnya saya tidak mengenal beliau, tapi saat ini malah menganggap kami sebagai keluarga sendiri. Terima kasih Pak Mulyono atas apa yang sudah Bapak berikan kepada kami. Beliau menawarkan untuk tidur di rumah beliau, tapi kami memohon maaf karena saat itu kami sudah ada janji untuk bersinggah dan menginap di rumah teman kami yang memang sudah menunggu dari sore tadi. Dia adalah Mas Ijal dan istrinya, Mbak Iis. Mas Ijal adalah salah satu orang Lamongan yang merantau dan cukup lama berada di Bandar Lampung.
Dan Mbak Iis memang dari lahir sudah berdomisili di Bandar Lampung, tapi saya baru tahu juga ternyata kedua orang tua Mbak Iis sama-sama orang Lamongan yang dulunya merantau di Bandar Lampung. Ya hawa muter-muter aja ya, ternyata darah-darah Lamongan semua ini. Mereka berdualah yang sangat membantu kami di saat masa-masa adaptasi kami di Bandar Lampung. Bahkan dari hari pertama kami hampir tidak berada di rumah beliau. Dari pagi sampai malam, mereka membantu kami untuk mencari tempat tinggal yang akan kami tempati. Ya, berarti Jawa Timur deh. Oh, ke Tuban sana. Iya. Ke timur itu sudah Paciran Lamongan. Iya, sering saya. Kalau ke Surabaya kan saya Ini nggak ada yang mati ya? tidak. Tapi kalau mobil ditaruh di belakang gitu aja. Oh, gitu ya. Parkir kayak saya gitu. Isi ya. Oh, baru pindah. Iya, terus tadi malam. Kalau saya tinggalnya sudah di Kedaton. Tapi dari sana juga. Iya, sama dari Lamongan. Cuman kan kalau tinggal di Kedaton kejauhan. Kami bersinggah dari satu kosan ke kosan lain, dari satu kontrakan ke kontrakan lain, dan juga dari satu rumah ke rumah lain. Sudah penuh lagi. Iki BE pondok, gak pondok kan? Endi? Oh iya. Itu Pak aku cek bersama ini. Terima kasih banyak buat Mbak Iis dan Mas Ijal. Saya nggak tahu harus membalas seperti apa. Semoga Tuhan segera membalas kebaikan kalian, biar video ini menjadi saksi bagaimana kalian begitu baik kepada kami. Terima kasih juga sudah mengajak kami berkeliling kota Bandar Lampung. Mengenalkan Bandar Lampung yang ternyata bukan seperti yang saya kira. Bandar Lampung yang ternyata kota besar dan Bandar Lampung yang cukup metropolitan. Bandar Lampung dengan ragam budaya, etnis, agama, dan semua suku di Indonesia yang bercampur dalam satu kota. Dan ternyata memang tidak berlebihan jika saya menyebut Lampung adalah miniatur dari Indonesia. Kalau kalian pengen tahu dan mengenal bagaimana suku Jawa, bagaimana suku Sunda, Lampung, Bali, Minang, dan bagaimana suku-suku lainnya, udah kalian main ke Lampung aja. Saya jamin kalian pasti menemukan hampir semua suku di Indonesia berada di sini. Saya juga terkesan dengan masyarakat asli Lampung. Dengan mudahnya mereka menerima orang dari luar, entah suku apapun, agama apapun, dan juga golongan apapun. Kemudian semua suku saling berdialog, saling bekerja dan bermasyarakat tiap hari itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Memang sih kami mengakui, kami harus belajar pluralisme dari Lampung. Lampung tak kalah istimewa dari daerah-daerah di penjuru Indonesia. Enggak sih, Dek. Dalaran iki ngono. Oh, oke. Pak Ciputra itu saya. Dan siapapun masyarakat Lampung yang menonton video ini, saya harap kalian mengajak kami bersilaturahmi ya. Kami masih belum punya banyak keluarga di tempat baru ini. Ajak-ajak kami ngopi boleh lah. Dan yang terakhir, kami tetap selalu berharap, entah akan menetap sementara atau mungkin selamanya, untuk Lampung, semoga kami akan tetap beruntung. Dan akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video sederhana kami. Terima kasih.